Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin jemaah, semoga jemaah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas dan paling utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki pagi hari ini dan memulai kegiatan talabul ilm kita, melainkan kata yang paling pertama untuk kita persembahkan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, kesehatan, limpahan nikmat waktu luang, dan tentunya adalah nikmat iman. Nikmat-nikmat yang kita terima pada pagi hari ini merupakan nikmat yang sangat banyak sekali. Saking banyaknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, maka sungguh nikmat tersebut tidaklah bisa kalian jangkau dengan jari jemari kalian, dengan kalkulator yang kita miliki. Saking banyaknya fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah mengingatkan kita. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi wa 'inda quti yawmihi faka'anna mahizatan dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memasuki pagi harinya dalam kondisi aminan fi sirrihi, merasa aman di rumahnya, merasa aman keluarganya, merasa aman masyarakatnya, mu'afan fi jasadi, dan dia memasuki pada pagi harinya dalam kondisi yang sehat, tidak sakit. Alhamdulillah, yang sakit sembuh pagi hari ini. Mu'afan fi jasadi, masuki pagi harinya dalam kondisi sehat. Wa innahu quti yawmihi, dan dia memasuki pagi harinya dalam kondisi makanan sudah tersedia, makanan telah tercukupi pada hari itu. Ada makanan di kulkas, ada makanan di dapur, ada uang untuk membeli makanan untuk hari tersebut, bukan untuk esok hari kata Rasulullah SAW, pada hari itu. Melihat dompet masih alhamdulillah cukup buat hari ini insyaallah. Lihat ke dapur, alhamdulillah beras masih ada sampai hari ini. Melihat hias masih ada untuk sampai sore, sampai malam. Faka'an mahizat dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Allahu Akbar. Jika 3 poin tadi ada pada kita pada pagi hari ini, maka sesungguhnya kita dan para raja itu sama. Kita masuki pada pagi hari kita dalam kondisi aman, nggak merasa takut, nggak merasa terancam. Beda mungkin dengan saudara-saudara kita di negeri-negeri lain yang mungkin pagi harinya sudah mulai mendengar sudah mulai
diintai oleh musuh, ya, diteror oleh musuh, mau keluar sholat subuh saja itu takut, ya. Keluarganya merasa ketakutan, tidak aman. Aman, yang kedua sehat, ya. Dan yang ketiga dia punya makanan pokok untuk dia makan pada hari itu. Maka sesungguhnya dia telah menjadi orang yang kaya, orang yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan hadis tersebut, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, "Idza ma kunta qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam madhab, ya, imam yang sangat terkenal sekali di Indonesia, ya, dengan paham fikihnya Syafi'iyah yang mayoritas di Indonesia. Beliau pernah mengatakan, "Jika kamu terbakal di qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau seandainya engkau memiliki rasa qanaah, merasa ya, cukup dengan apa yang dia miliki, fa anta wa malikud dunya sawa, maka sesungguhnya engkau dengan para raja di dunia ini itu sama. Yang menyamakan seseorang dipisahkan oleh Imam Syafi'i tadi dengan para raja di dunia ini adalah rasa berkecukupan, rasa puas dengan apa yang dia miliki. Raja dengan segala harta yang dimiliki dia puas, ya. Kita walaupun dengan harta yang kita miliki, tetapi kita memiliki hati yang puas dan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang kemudian menyamakan diri kita, orang yang qanaah dengan para raja di dunia. Maka mari dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Imam Syafi'i tadi, kita masuki pagi hari kita, ya, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita miliki, rasa qanaah dengan rasa cukup, ya. Enggak masuk pagi hari ini sudah mulai adu, gitu ya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pada kesempatan pagi hari ini. Allah berikan kita kesempatan untuk duduk bermuajah, duduk sejenak untuk ilmu di weekend, ya, dimana mungkin banyak di antara kaum muslimin yang lebih memilih untuk kembali beristirahat, ya, di hari Ahadnya, manfaatkan waktu istirahatnya, waktu liburnya bersama para keluarganya. Ya, tapi alhamdulillah Allah gerakan hati kita dan Allah berikan kita taufik, ya, untuk sejenak kita duduk di majelis ilmu, ya, dalam rangka mencas keimanan kita, dalam rangka meningkatkan tingkat keilmuan kita. Yang itu semua tentunya dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tarbiyah, kajian pendidikan Islam bersama Syekh Ibrahim bin Fahad bin Ibrahim Al-Wada'ani, ya, at-tarbiyatu fil abna, ya, tarbiyatu Islam fil abna, yaitu pendidikan Islam, ya, mendidik anak-anak. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penulis di mana sebelumnya ada kajian sebelumnya dengan buku yang sama, beliau telah menyebutkan beberapa kaidah-kaidah dalam mendidik anak. Dan tiba saatnya kita memasuki kaidah yang kelima yang beliau namakan atau beliau kasih judul al-iqab la yattasilu 'ala al-darbi. Ya, al-iqab la yattasilu 'ala al-darbi. Dalam kaidah yang kelima dalam mendidik anak, ya, yang kita sebagai orang tua harus memperhatikannya dengan baik dan memahaminya dengan baik adalah kata beliau al-iqab la yattasilu 'ala al-darbi, bahwasanya hukuman itu tidak terbatas pada pukulan. Ya, ini menarik. Dia namai al-iqab la yattasilu 'ala al-darbi. Hukuman itu bagi anak-anak diberikan para orang tua kepada anak-anak
pada pukulan. Tentunya dulu ini sangat penting untuk kita bahas, di mana para orang tua dalam mendidik putra putri mereka seringkali menggunakan hawa nafsu, seringkali menggunakan hukuman, ya, dalam mendidik anak-anak mereka. Anak-anak mereka dikenalkan pendidikannya dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras. Konsumsi yang mereka terima sehari-hari adalah pukulan, pukulan, dan pukulan. Seakan-akan tidak ada metode yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam mendidik anak-anaknya selain pukulan. Ya. Kalau nggak dengan pukulan juga mau jalan Ustaz. Nah, itu bahaya seperti itu. Ya. Karena mungkin sudah sering ya digunakan metode memukul dalam memukul anak itu dalam mendidik sampai akhirnya anaknya pun kebal. Anaknya itu sudah tidak mau dengar lagi ya, perintahnya, instruksinya, nasihatnya. Kenapa? Ya. Karena yang digunakan dalam mendidik anak-anaknya itu seringkali pukulan, pukulan, dan pukulan. Ini udah gampang pandang itu. Ya. Besok pukulan udah gampang pandang ya udah biasa. Sampai seperti itu. Udah biasa itu. Ya. Saya kalau salah memang dipukul dan lain sebagainya. Ini sudah sampai ya salah dosis, salah resep kalau seperti itu. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan min hikmati alla nutiya iqabat dharbi illa ba'da istinqadil wasa'il al-ukhra fi ta'dil suluk. Kata beliau ya, bagian dari hikmah ya, rahasia dari pendidikan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah nutiya iqabat dharbi. Kita tidak menerapkan pukulan pada anak kecuali setelah melewati ya, setelah melewati strategi-strategi dalam mendidik ya, dalam meluruskan perangai anak-anak kita. Fal-afdal huwa tadarruj fi uslubil ilaj. Hendaknya dalam meluruskan perangai anak-anak kita ini diperlukan ya, tahap dalam memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Iya, hukuman itu ada di dalam Islam. Namun hukuman sesungguhnya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan cara bertahap. Ya, harus pakai yang ini dulu. Kalau nggak bisa ini baru ini. Kalau nggak bisa ini baru ini dan lain sebagainya. Hatta yakuna dharbu akhir ilaj. Kata beliau, sampai menjadikan pukulan di dalam Islam itu sebagai terakhir dalam mengobati anak-anak, dalam meluruskan perangai anak-anak. Metode paling terakhir. Ya. Memukul dalam Islam atau dalam hukum adalah cara yang terakhir. Tidak menjadi cara yang pertama. Ya. Kamu kalau nggak melakukan ini besok saya suruh. Kamu bisa kalau ini nanti saya dan sebagainya. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna. Dan kepada istri-istri kalian yang dikhawatirkan mereka melakukan kemaksiatan, pembangkangan kepada kalian, fa'iduhunna. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan pendidikan kepada istri-istri ya. Yang pertama yang harus dilakukan oleh para suami dalam mengingatkan istri-istrinya adalah yang pertama fa'iduhunna. Ya, diberikan nasihat terlebih dahulu. Didekati, dinasihati dengan cara yang lembut. Ya, dengan pelan-pelan fa'iduhunna. Nasihat itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengingatkan istri. Nggak langsung ambil sapu kemudian disabar istrinya. Ya. Wahjuruhunna fil madaji. Nggak empat pakai nasihat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, nggak empat pakai nasihat. Maka cara meluruskan istri-istri kita adalah wahjuruhunna fil madaji. Ya.
jauhkan istri-istri kita di ranjang mereka. Ini sudah menjadi sebuah hukuman yang sangat luar biasa bagi para istri. Tatkala suaminya sudah ada kode nggak mau tidurnya di bawah, udah kode, nasihat nggak mempan, sekali, 2 kali, 3 kali. Ya. Kalau keluar rumah harus tidur dengan suaminya. Nah, besok nggak isi ya, ada apa ternyata. Ya. Besok pulang yang sunnah, besok pulang dari sunnah. Wah itu bukan Allah yang Allah Subhanahu wa taala. Jauhi istri-istrinya, ya, dan ranjang-ranjang mereka. Wadribuhun. Allah sudah diberikan nasihat dengan cara yang lembut sekali, 2 kali, 3 kali sudah. Kemudian yang kedua kali, ya, dijauhkan dari ranjang-ranjang mereka, ya, nggak dekat-dekat mereka. Ya. Maka yang terakhir adalah boleh menunggu. Allah Subhanahu wa taala wadribuhun. Ya, boleh dipukul istri, tetapi Allah dan yaitu pukulan yang tidak membekas kepada istri-istri. Ya, artinya tidak berlebihan dalam hal hukum. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pukulan ini menjadi sarana dalam mendidik istri-istri kita. Bukan yang memukul dengan hawa nafsu, memukul dengan penuh kedendaman, memukul dengan penuh kebencian, yang mengakibatkan tatkala mendidik dengan hawa nafsu kemudian dikendalikan oleh syaitan, maka akan berakibat fatal, akan berakibat buruk kepada pendidikan itu sendiri. Tatkala ya hukuman itu diberikan tidak di atas ajaran Rasulullah SAW, melainkan hawa nafsunya. Saya sudah belajar nafsu, saya sudah dekat sama istri saya, jadilah jadi kadir RT, ya. Istri kesian, ya, gak masak karena mungkin ngurusin anak-anaknya, si suami datang dalam kondisi lapar, marah lagi. Ambillah sapu, bakti Allah sekarang, ya. Besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu, dikit-dikit dia sensitif, ya. Dikit-dikit pukul, main tangan. Itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara Allah Subhanahu wa ta'ala anna al-mar'ata idza khafa minha zawjiha al-ma'siyah fa innaha yu'aqibuha bil ashar fal ashar. Kemudian beliau kembali melanjutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita lewat ayat tadi bahwa seorang perempuan jika khawatir seorang suami darinya melakukan pembangkangan, istrinya melakukan kemaksiatan, yang tidak lagi taat kepada suaminya, fa'innahu yu'aqibuha bil ashar fal ashar. Maka seorang suami bertanggung jawab untuk mendidik istrinya, dengan memberikan hukuman fal ashar fal ashar, ya, diberikan peringatan dengan cara yang termudah, ya, kasih dosis yang ringan. Kalau kesalahannya sedikit, maka harus dikasih dosis yang sesuai dengan kesalahannya. Jangan kesalahannya ringan, dosisnya besar, ya, dosisnya udah berat gitu. Atau sebaliknya, kesalahannya besar, dosisnya ringan. Ini juga tidak efektif. Fayabda'u bil wa'di thumma al-hajru fil madja' wa akhiru syai'in wa. Kemudian seorang suami tatkala mendidik istrinya diawali dengan nasihat terlebih dahulu, ajak dia makan, gitu ya, ajak dia ke toko emas, ya, pasti aja. Kalau nasihatinya mungkin ngomel-ngomel, ternyata dalam kondisi dia lelah dan suaminya lelah, nggak bakal masuk, nggak efektif, ya. Yang ada ribut terus. Kasihan, piring-piringnya habis, ya. Jadi lempar-lemparan piring antara suami dan istri dulu, ya, piring terbakar. Tapi kalau ngajaknya, yuk kita pergi jalan-jalan dulu ke toko emas. Oh masya Allah, kira-kira habis ke toko emas diajak ngopi sebentar, dinasehati, masuk nggak nasihatnya? Masuk nggak nasihatnya? Masuk insya Allah.
makan, masya Allah bagus ya. Kasih kopi, kasih makanan. Ya. Abang ini berbicara kepada kamu. Tadi abang lihat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Alangkah baiknya seperti ini. Tahu nggak? Istri yang soleh itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Masya Allah, iya bang, masya Allah. Besok tidak mengulangnya kembali. Nah, itu. Ya. Besok melakukan lagi. Masya Allah. Itu cincin bagus ya. Ingin kembalikan ke toko emas lagi atau enggak? Ya. Dinasihati kembali. Ya, mau dibawa ke toko emas juga boleh. Ya. Tapi jangan sering-sering khawatir nanti dia melakukan kesalahan. Ya, untuk toko emas dan lebih biasanya. Itu menjadi salah satu wasilah saja. Ya, menjadi satu pendekatan. Dan pendekatan macam-macam bisa diajak jalan, bisa diajak kondisi yang tenang, ya kan? Dan lain sebagainya. Apa yang disukai sama istri kita? Kemudian disitulah masuk nasihat-nasihat kita sebagai seorang suami. Ya. Kalau sudah itu semua dia lakukan, namun tidak digubris, diabaikan oleh sang istri, maka kemudian suami berhak untuk melakukan ya tahap hukuman selanjutnya, yaitu al-hajru fil majah, yaitu boykot dalam ya boykot dirajam. Nah, ini menjadi pukulan yang sangat berat sekali bagi seorang istri tatkala suami juga tidak mau dekat lagi sama dia. Wa akhiru syai'in kalau itu semua sudah dilakukan, maka yang terakhir ya obat yang terakhir adalah dengan cara dihukum. Fa idza tahaqqaqa ta'dil wal islahu fi marhalatin fala yajuzu an-rujuu ila al-marhalati allati taliha li anna al-gharad tahaqqaqa. Kata beliau, fa idza tahaqqaqa ta'dil, kalau seandainya kemudian perangai yang kita kira itu tidak sesuai kembali ke jalannya, sudah membaik, ada kebaikan yang kemudian dilakukan oleh anak dan istri kita. Ya. Pada satu fase tersebut sudah melakukan hal yang kita inginkan, fala yajuzu al-ruju' ila al-marhalati allati taliha. Maka enggak boleh kita melanjutkan hukuman yang lebih tinggi daripada itu. Kalau dengan cara nasihat itu sudah tercapai, maka enggak boleh dengan cara selanjutnya sudah kita boleh pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan, jangan tergesa-gesa dalam memberikan hukuman pada anak dan istri kita. Di antara Allah tahap pokok, karena memang tujuannya sudah tercapai dengan cara tersebut. Oh ini si bapaknya sudah tahu bahwa dengan cara seperti ini anak-anak ini sudah mengerti. Bahkan dengan cara isyarat pun tatkala anak itu sudah mengerti, dan perlu dengan cara yang lain. Ya, wah saya cukup dengan cara seperti itu sudah paham dia insyaallah. Ke masjid pakai mata bapaknya atau pakai tangan sudah paham. Itu sudah bagus. Ya, nggak perlu besok dicoba dengan cara yang pukulan. Ya, besok atau di pilih-pilih gitu ya. Oh hari ini pakai saya pakai ini, hari kemudian tidak bagus seperti itu. Ya, karena hukuman bukan seperti itu. Hukuman itu diberikan pada dosis sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Jamaah sekali muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di zaman dahulu, ya, ulama salafus saleh di zaman dahulu, dan para pakar pendidikan juga menyarankan dengan konsep yang sama. Ini adalah konsep Islam dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, tidak pernah berubah. Ya. Justru kalau kita melihat pendidikan Barat di zaman dahulu, dari fase demi fase sampai sekarang itu melakukan kebingungan. Ya. Dulu Barat, pendidikan Barat yang menggunakan pendidikan yang keras, pendidikan yang kasar, ya, penjajah, gitu ya. Sekarang kemudian dia gagal dengan metode tersebut, artinya tidak melahirkan generasi yang lebih baik, gitu ya, dengan metode-metode kasar mereka. Dipukul, jadikan budak dan lain sebagainya. Tidak ada harga diri sebagai manusia. Kemudian mereka gagal dalam melakukan metode tersebut, uji coba pada anak-anak mereka. Sekarang mereka munculkan ya, konsep baru, yaitu konsep rebutan yang kebablasan. Sampai akhirnya memframing bahwasanya Islam itu agama yang
agama yang kasar, agama yang kejam. Ya, itu dia Allah Subhanahu wa taala mengatakan pukul. Ya, wah itu berarti Islam yang radikal ini. Allah dikatakan radikal. Ya. Padahal dari dulu sampai sekarang Islam tidak pernah berubah dalam hal pendidikan dan hasilnya sangat luar biasa. Tentunya hukuman ini tidak dibangun di atas dasar hawa nafsu, melainkan sebelum hukuman ini ada step-step yang harus kita lalui dalam hal mendidik anak. Maka kenapa kemudian al-mu'allim atau penulis ini menjadikan kaidah yang kalimat ini ada hukuman tidak kemudian menjadi kaidah pertama. Kaidah pertama kenapa kali ini? Karena memang nanti itu disesuaikan, tidak menjadi suatu hal yang utama. Harun al-Rashid itu pernah berkata kepada Khalifah Harun al-Rashid, itu pernah mengutus seseorang utusannya kepada guru anak-anaknya. Jadi anaknya Khalifah ini punya guru, diberikanlah pesan, namanya adalah Khalaf al-Ahmar. Diberikanlah surat kepada utusan tadi, diberikan kepada Khalaf al-Ahmar, yaitu guru untuk anak-anaknya. Dengan surat yang panjang, dinasihati sama beliau, diberikan arahan oleh Khalifah, diberikan titipan pesan dari Khalifah untuk guru anak-anaknya, wahai Ahmar, sesungguhnya Amirul Mukminin telah menyerahkan kepadamu titian jiwanya dan buah hatinya. Maka bentangkan tanganmu untuk selapang-lapangnya dan kepadamu dia wajib taat, maka jadikanlah dirimu untuknya sesuai yang diinginkan oleh Amirul Mukminin. Diajarkan as-sunnah, diajarkan Al-Quran, diajarkan syair-syair, diajarkan sejarah, dan diajarkan yang lain-lain. Maka di akhir suratnya beliau berisi, luruskan ia semampumu dengan cara yang mendekat dan lembut. Berikan pesan kepada gurunya untuk mendidik anak-anaknya nanti itu dengan cara pendekatan dan cara yang lembut. Didekati dulu, Ini udah jauh, jarang ketemu kecuali di weekend doang. Tiba-tiba di hari Ahad menjadi hari yang sangat buruk buat anak-anak. Sampai akhirnya kemudian sang anak merasa enakan gak ada ayah di rumah, atau enakan gak ada bunda di rumah, gak ada umi di rumah. Kenapa kalau ada ayah di rumah menjadi hari yang sangat tidak enak? Kenapa? Isinya marah-marah, isinya ngomel-ngomel dulu, saya dipukul terus. Allah. Kenapa demikian? Karena sang ayah tidak melakukan step yang diajar oleh Nabi SAW, yaitu berupa pendekatan terlebih dahulu. Didekati anaknya. Weekend ini adalah waktunya family time bersama keluarga. Atau bukan hanya hari Ahad saja, tetapi setiap hari harus ada pendekatan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Waktu yang sempit tapi digunakan dengan maksimal untuk mendekatkan anak-anak itu jauh lebih mahal dibandingkan hanya hari Ahad doang. Walaupun hanya lewat telepon. Nah, gimana kabarmu hari ini? Sudah belajar apa hari ini? Gimana belajar adabnya dulu? Apa yang kamu hafalkan di sekolah? Setorkan pada hari ini. Baca Quran sama lagi. Yuk kita jalan ke masjid bareng. Yuk kita main bareng. Tadi kenapa sama teman-teman? Tadi mau pulang. Bisa pergaulan anak-anak ini diperhatikan. Main sama siapa? Jadi kita main ke teman kamu, kita main bareng, main bola bareng. Itu pendekatannya seperti itu. Jangan jauh, saya sibuk lah, kalau urusan saya. Saya nggak ada waktu buat anak-anak saya. Tiba-tiba melakukan kesalahan itu jauh akan kunci anak tersebut kepada orang tuanya. Muncullah dia nakal, muncullah dia melakukan itu. Kenapa kok anak saya susah banget diajak sholat? Kenapa kok anak saya kok nggak mendengarkan nasihat saya? Step-step ini dilakukan atau enggak? Kenapa kok anak saya terbenci sama saya, nggak mau tinggal sama saya? Kenapa kok dia kalau dekat sama saya takut? Maunya ke tempat neneknya terus. Ini ada yang bermasalah dari kita dalam pendidikan anak, sehingga menjadi trauma. Maka kemudian beliau melanjutkan dalam surat yang Khalifah
ya Harun ar-Rasyid kepada gurunya, jika dengan dua cara tadi, yaitu pendekatan dengan cara lemah lembut dalam diri anak-anaknya, dia tetap tidak baik, maka gunakan cara yang keras. Maksudnya sedikit tegas kepada ya. Kalau memang perlu dipukul ya. Tetapi dengan catatan pendekatan itu sudah dilakukan. Dan tentunya sebagai seorang guru paham bagaimana cara memukul untuk anak-anak ini. Dia tidak memukul dengan dendam, ya, dengan dasar nggak suka, benci, ya, dan lain sebagainya. Tetapi dia lakukan sarana, ya, pukulan itu adalah sebagai sarana pendidikan untuk anak-anak. Sehingga memekasnya adalah memekas efektif, ya, efektivitas kepada anaknya berubah menjadi kebaikan, justru semakin disenangi. Dan itu tidak menjadi sebuah metode yang rutin dilakukan oleh guru tersebut. Ya. Pukulan yang kemudian tidak menyebabkan ketakutan pada si anak. Dia sadar. Ya. Kita ingat dosen Muhammad Al-Fatih, penakut Konstantinopel, seorang anak khalifah. Ya. Itu dididik dengan, saya pernah cerita dulu ya. Itu dididik dengan segala kemewahan. Semuanya ada. Apa yang dia mau bisa, gitu ya. Sehingga menyebabkan anak itu tidak mandiri. Ya. Waktu kecilnya Muhammad Al-Fatih, sampai akhirnya sang ayah menyerahkan kepada gurunya Syamsuddin. Ya. Syamsuddin dididik oleh Syamsuddin, ya, sampai akhirnya sulit untuk diatur, sulit untuk diluruskan perangkaiannya. Itulah pukulan pertama yang diterima Muhammad Al-Fatih dari Syamsuddin. Tentunya lagi-lagi pukulan yang tidak berbekas, seperti pukulan seorang guru. Ya. Dia paham kadar yang dia berikan kepada si anak didik. Itulah yang kemudian menyebabkan Muhammad Al-Fatih, ya, menjadi sadar untuk kemudian berubah menjadi Muhammad Al-Fatih ketika ya, jadi seorang pemimpin. Itu dituturkan oleh Muhammad Al-Fatih. Itulah pukulan pertama saya diberikan Syamsuddin, yang kemudian saya menjadi banyak belajar dari beliau. Allah. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan fayasbuqu al-murabbi at-targhib qabla at-tarhib. Hendaknya bagi seorang guru, hendaknya bagi seorang tua dalam mendidik anak-anaknya mengawali proses pendidikannya dengan at-targhib. At-targhib itu memotivasi, dimotivasi. Jangan diawali dengan sebuah ancaman. Ya. Pendekatan, motivasi, ya, diarahkan anak-anaknya. Tidak diawali dengan at-targhib. Yang dulu baru dimotivasi. Misal, motivasi terlebih dahulu, dipacu dulu anaknya. Kamu pasti bisa, kamu bisa, insya Allah kamu bisa. Insya Allah ayah bantu, gitu. Ya, insya Allah dibantu. Apa yang jadi kesulitan kamu? Ya. Dia mau sholat misalnya, sholat subuh misalnya, kok susah, gitu ya. Dibangunkan, ya. Sudah jam 4 itu sudah berada di samping dia, dibangunkan pelan-pelan, gitu ya. Dibaca Al-Quran, baca zikir di sampingnya, sholat di sampingnya, sampai anak itu sudah mulai melihat teladan dari ayahnya, lihat teladan dari orang tuanya, sampai akhirnya dia bangun. Ya, bangunnya seperti langsung bangun. Dimotivasi. Ya, kalau kamu sholat subuh nanti, ya, di masjid akan mendapatkan hadiah. Semangat ya kira-kira namanya, semangat. Sebulan kamu bisa sholat subuh berjamaah di masjid, akan saya berikan mainan, insyaallah. Berikan sepeda, insyaallah. Ya, apa yang dia suka dan kita mampu untuk memberinya, kita lakukan. Motivasi. Tentunya sebelum kita memberikan mainan atau hal yang disukai, awali terlebih dahulu dengan dorongan iman, dorongan akidah yang baik kepada si anak. Ya. Dorongan yang motivasi iman, surga, gitu ya. Diiming-imingi adalah pahala surga, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu jangan pikiran anak kecil kan belum masuk belum lagi. Enggak. Ya, anak kita paham insyaallah. Itulah yang kemudian kewajiban kita untuk mengenalkan mereka. Ya, tak apa dia tanya-tanya dulu apa itu surga, apa dia bertanya. Itulah awal-awal kita mengenalkan mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika besok dia beramal, dia melakukan sholat subuh berjamaah, motivasi terbesarnya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk hal-hal duniawi. Duniawi itu hanya pendorong saja. Dia tahu menempatkan diri. Kenapa kita sudah meletakkan fondasi pertama kepada anak tersebut pada hal yang baik, bentuk ketaatan. Tidak kita dekatkan dia untuk kemudian cinta pada dunia. Nah, kalau kayak gini nanti ya. Jemaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pertama adalah targhib qabla. Mereka motivasi sebelum memberikan ancaman. Wal targhib qabla. Memberikan nasihat sebelum cemoohan, sebelum omelan. Jadi yang dilakukan sebelum ibu-ibu dan bapak-bapaknya ngomelin anak-anaknya, pertama adalah nasihatnya dulu. Nasihat dengan cara yang baik. Dinasihati, anak itu suka dinasihati. Ya. Dan anak-anak itu paling gak suka dengan omelan, dengan cerewetnya ibu-ibu dan bapak-bapak. Gak suka dia banyak-banyak ngomong, tapi dengan cara yang betul, dinasihati apa poinnya. Ya, berikan di gambaran-gambaran yang bagaimana cara menjadi anak yang soleh, bagaimana menjadi anak yang baik. Tidak dengan cara omelan kemudian membandingkan anak dengan anak-anak yang lain, ya, ini kurang pas dalam hal ini. Wa tawbih wa ta'lim qabla al-waqti. Sebelum hukum diawali dengan cara tadi memberikan teguran dulu, kasih teguran dulu, ya. Teguran tak terbentuknya langsung kepada anaknya, nah, kalau makan jangan menggunakan tangan, gunakan tangan kanan. Ya. Itu teguran langsung. Atau bentuk dengan ekspresi orang tua yang tidak menyetujui perbuatan tersebut. Ya. Berikan ekspresi, itu bagian dari pendidikan. Ya. Bagian dari pendidikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengawali dari motivasi sebelum akhirnya memberikan ancaman, kemudian memberikan nasihat sebelum akhirnya memberikan teguran. Ya. Ada banyak step-step yang harus dilakukan sebelum memukul, diantaranya dengan cara ketika ada kesalahan memberikan teguran secara langsung kepada si anak dengan cara memberikan nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sang anak itu tatkala makan bersama beliau, makannya menggunakan tangan kiri. Kemudian kalau makan itu kayak rakus gitu ya, kayak nggak pernah makan. Makannya itu kelaparan gitu ya, nggak pelan-pelan dengan cara yang ada. Maka Rasulullah SAW langsung mengingatkan anak tersebut, ya ulang sambil langsung ditegur oleh Nabi SAW. Nggak langsung dipukul, tangannya langsung diketuk gitu ya tangannya. Nah, ini kan juga tidak boleh. Atau langsung digebrak gitu. Ini apa-apaan makan kayak gini, makan kayak kambing kayak gini ya. Langsung si anak itu langsung berdetak ya, tadinya makan itu sambil gemetaran. Ya, udah hilang ya, rasa ayam gorengnya, rasa ayam bakar udah hilang. Ya, udah gemetaran makannya itu dan bapaknya sudah gemetak nih ya udah selesai kan. Hambar semua rasanya. Itu dengan caranya. Ya ulang sambil wahai anak kecil, ya, sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca doa dulu, baca bismillah dulu sebelum makan. Waktu dia ini makan dengan tangan kanan. Karena melihat Rasulullah makan pakai tangan kiri. Macam kemana-mana gitu ya. Biasa sama anak-anak suka seperti itu. Bikin itu, kemudian di meja itu. Dalam satu nafas ada ayam di sebelah sana, ayam di sebelah sana, acak dia kemana-mana. Ya, namanya anak-anak. Baca bismillah terlebih dahulu, kemudian makan yang dari kanan, ya, makan pakai tangan kanan, ya. Wakul mimma yali, makan yang paling terdekat terlebih dahulu. Enggak yang kemudian di sebelah
Yang diajarkan oleh Nabi SAW langsung pada saat itu juga. Jadi nggak pakai teori. Teori penting ya, teori penting. Tapi yang terpenting adalah tatkala prakteknya itu langsung dipraktekkan oleh orang tua. Ya, langsung dipraktekkan. Dimakan kayak gini, Rasulullah SAW makannya seperti ini, makannya seperti ini. Nah, itu penting banget itu. Ya, learning by doing yang kemudian diadaptasi, ya, diadopsi oleh orang-orang barat hari ini. Belajar sambil melakukan. Jadi pada saat itu langsung praktek adab-adabnya gimana, safar adab-adabnya gimana, tidur adab-adabnya gimana, gak teori. Kalau teori mungkin lupa anak-anaknya. Tapi kalau langsung belajar pada saat itu juga itu menjadi pelajaran yang sangat mahal dan berkesan. Apalagi kalau diulangi sampai menjadi sebuah habit, ya, sebuah karakter. Kenapa? Dibiasakan sama orang tua. Orang tuanya terbiasa dan membiasakan anak-anak tersebut untuk pakai adab. Kemudian cara Nabi SAW yang lain adalah dengan cara ekspresi wajah. Ya. Kalau nggak suka itu ada ekspresi khusus. Wah ini nggak suka, ayah saya, ibu saya nggak suka. Dengan ekspresi wajahnya, ya ada khusus. Ya. Menunjukkan bahwasannya hal itu tidak diperkenankan. Kemudian dengan cara berpaling darinya, ya, berpaling darinya. Nah, ini juga salah satu bentuk hukuman sebelum akhirnya masuk kepada tahapan wudhu. Rasulullah SAW jika melihat dari salah satu keluarganya ada sebab dusta, beliau terus berpaling darinya hingga dia bertaubat. Ini adalah sebuah hadis Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Kemudian melakukan, ya, metode lain adalah menghentikan perbuatannya. Suatu saat Rasulullah SAW meminta orang yang berkali-kali berdahak gitu ya, keluar gitu ya, karena kekenyangan atau sendawa, menghentikan perbuatan tersebut. Kata Nabi SAW, "Ufa anna jusya'a, fa inna aktsarahum syar'an fid dunya aqalluhum ju'an yaumil qiyamah." Nabi SAW mengatakan, hentikan dari majelis kami suara sendawamu. Ya. Hentikan suara sendawamu. Karena orang yang paling banyak kenyang di dunia adalah orang yang paling panjang laparnya di hari kiamat nanti, kata Nabi SAW. Dihentikan langsung. Orang yang melakukan kesalahan ditegur langsung sama Nabi SAW. Kemudian ada di dalam riwayat lain Rasulullah SAW menjewer, itu juga menjewer yang tidak berbekas, kemudian sampai luka dan lain sebagainya. Nabi SAW pernah menjewer anak-anak di zaman beliau, yaitu Abdullah bin Musab dan Nu'man bin Bashir dalam kasus pelajaran amanah. Ya, ini ada anak yang tidak amanah dalam menyampaikan sesuatu pesan pada yang dititipkan oleh Rasulullah SAW. Maka kepada Rasulullah SAW menjadi anak tersebut. Ya, ini anak yang tidak amanah. Itu salah satu metode yang diajarkan Nabi SAW. Cuman hal ini jangan terlalu sering, ya, sampai akhirnya anak tersebut nanti merasa kebal dengan hukuman tersebut. Ya, maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, wa darbu yakunu darban tarbiyatan la darban tasyufin wa taqam. Bagaimana yang tadi saya katakan tadi, bahwasanya pukulan yang diberikan oleh seorang guru kepada anaknya atau pada orang tua kepada anaknya, yaitu pukulan mendidik. La darban tasyufin wa taqam. Hukuman yang diberikan kepada anak yang berupa pukulan itu tidak didasari balas dendam kepada siapa. Kesel banget kemarin ini. Sekarang ini sudah habis, selesai. Hukuman dendam kepada kepada si anak atas dasar kebencian pada si anak. Yang sudah dongkol banget pada si anak. Wala tadribu anta muqtibun. Janganlah kita pernah memukul anak-anak kita dalam kondisi kita sedang marah. Sudah marah, dalam kalah kabut, ambil satu jebret. Nah, hati-hati.
Syaitan sedang bermain tatkala kita sedang marah. Hendaknya kita para orang tua bisa menahan amarah kita tatkala mendapati anak-anak kita perangkainya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sabar dulu sebentar sampai hilang rasa marahnya, baru kita lakukan, kita nasihati si anak tadi. Kita kasih tahu. Karena kalau sudah marah itu syaitan kemudian masuk ke dalam diri dia. Ini bahaya sekali. Betapa banyak orang di penjara-penjara. Yang KDRT terjadi sebabkan pada saat dia itu dalam kondisi marah. Sehingga tidak lagi pukulan tersebut menjadi sarana pendidikan, tapi menjadi ajang balas dendam, menjadi ajang pelampiasan hawa nafsu dia, melampiaskan amarahnya dia. Maka sungguh tatkala itu dilakukan oleh sang ayah atau seorang guru, maka ending dari pendidikan tersebut adalah pendidikan yang berakhir dengan penyesalan. Sesal, aduh saya nyesal kenapa saya dipukul anak saya, aduh saya nyesal kenapa saya dipukul di saat saya marah. Negatif di sini tatkala dia dipukul dalam kondisi marah. Wa hadalil mawatin allati yata'adda minha jismuhu. Hati-hati bagi para ayah dan para guru tatkala ingin memukul anak-anaknya. Perhatikan tempat-tempatnya. Ini ada kaidah juga dalam hal memukul. Dan asal memukul jebret kepalanya habis, benjolin kepalanya atau apanya. Ini ada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan memukul. Wa asyhadu anta tadribu wa annaka la tazalu tuhibbu. Dan pastikan tatkala kita memukul anak kita sebagai bentuk hukuman terakhir, sebagai bentuk metode terakhir, yakinkan pada diri mereka bahwasanya pukulan ini adalah pukulan cinta kepada mereka. Bukan pukulan ini berupa pukulan sayang kepada mereka, bukan pukulan benci kepada anak kita, pukulan yang nggak suka dan lain sebagainya. Ini harus dipahamkan kepada si anak tadi, bahwasanya orang tua itu cinta sama dia, sayang sama dia, nggak mau seperti ini. Dan saya jadikan ini agar meluruskan perangai dia. Ini harus dipahami kepada saya, agar dia kemudian paham dia melakukan ini pada saya adalah untuk rasa sayangnya kepada saya. Kita dulu di pondok sedikit cerita. Pada kali pada saat itu masih menggunakan pukulan sebagai sarana mendidik gitu ya. Sekarang sudah tidak boleh lagi setelah keluar dari peraturan kementerian ya. Ini peraturan dengan administrasi yang ada di negara kita yang tidak diperbolehkan untuk hati-hati. Tapi bukan kemudian aturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah ini menggugurkan apa yang ada dalam agama Islam. Itu tidak. Ya. Islam dengan metode seperti itu tidak pernah berubah. Hanya kitanya saja dalam menempatkan yang salah. Yang salah bukan pada Islamnya dengan metodenya, tetapi kitanya yang salah dalam menggunakan metode tersebut. Ya. Itu di zaman tahun sekitar 2000-an, 2000, saya masuk Muhammad itu sekitar 2002, 2003. Itu kalau melanggar sholat itu dipukul. Ya, apalagi nggak sholat di masjid. Nah, kakinya tadi ya, kaki telapaknya, kerotak, ya, rasa lumayan lah sedikit gitu ya, sedikit pedas sedikit. Tapi dari sini kita paham, wah, nggak bisa ya sampai ini. Saya lakukan kesalahan, dia melakukan pukulan kepada saya agar kemudian saya bisa ke masjid sebelum iqamah, agar kemudian saya nggak malas pergi ke masjid padahal masjidnya masih area di pondok. Biar saya tanya kabur tuh saya, agar saya kemudian menjadi anak yang soleh. Saya datang ke pondok itu dididik menjadi anak yang terdidik. Ya. Maka dengan cara seperti itu, dinasihati tentu dia sekali, 2 kali, 3 kali dinasihati dulu. Nah besoknya nggak bisa ya, 3 kali dia ulang sholat di kamar misalnya. Baru itu. Tentunya dengan nasihat-nasihat terlebih dahulu, pendekatan terlebih dahulu, baru akhirnya bisa. Ya, kamu sudah berapa kali pukul sekali.
Biasanya kalau udah seperti itu, si anak sudah tahu, jangan sampai saya kena hukuman lagi. Ya, itu seperti itu. Tapi yang sekali melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kaidah-kaidah dalam aturan-aturan dalam hukum. Saya ada waktu sekitar 4 menit ke depan. Beliau menyebutkan anda tuqiyal iqam illa fi halatil khata'an mutakarrir. Janganlah kita memukul anak-anak kita kecuali pada kesalahan yang berulang. Ya, sudah berulang kali, tidak satu udah, tapi masih jatuh sama masih dengan kesalahan yang sama baru. Yang kedua adalah kata beliau an yakuna iqam ala qadril khata'. Hendaknya pukulan atau hukuman diberikan kepada sang anak itu sesuai dengan kadar kesalahannya. Kita ini sebagai seorang dokter harus tahu pasiennya, pasiennya, resepnya, ya obatnya, sakit panas dikasih sana. Ya, sampelnya juga yang berapa miligram, yang sekian gram atau berapa gram. Jangan tiba-tiba ya baru panas sedikit udah dikasihnya yang 600 gram. Ya. Nah, ini berlebihan, ya, berlebihan. Atau obatnya, sakitnya apa, obatnya apa? Sakitnya kepala, diobatinya perut, ini salah. Ya, jadi harus sesuai dengan penyakitnya. Itu yang diobat. Yang ketiga, an-nushu wa tawjih qabla al-iqam. Hendaknya dinasihati dan diberikan arahan sebelum pukul, sebelum diberikan hukuman diberikan arahan terlebih dahulu. Yang keempat, anta yuhajjil al-iqam hatta la yahtil ma'nahu wa fa'idatuhu. Ya, jangan terlalu tergesa-gesa dalam memberikan hukuman kepada anak. Ya, jangan terlalu tergesa-gesa dalam memberikan hukuman kepada anak. Jangan terlalu ambisius untuk menghukum anak. Ya. Kalau nggak sesuai dengan arahan dia selalu dihukum, nggak seperti itu juga. Ya, jangan tergesa-gesa. Yang kelima, at-tawadi 'alal haqqawati as-saghira. Hendaknya bagi seorang ayah dan para guru ini memaafkan kesalahan-kesalahan kecil. Kalau kesalahan kecil dimaafkan saja. Kesalahan kecil bisa dinasihati, nggak usah dihukum. Ya, dimaafkan saja. Ya, padahal hal-hal yang kecil itu dimaafkan. Yang keenam, an yakuna iqab ba'idan an ikhwatihi wan nas li anna fihi ihanatan lahu. Dalam memukul anak atau memberikan hukuman anak hendaknya dijauhi dari saudara-saudaranya, kawan-kawannya. Jangan dihukum di hadapan teman-temannya, karena pasti tidak bakal masuk kepada si anak tadi. Baru hukum sekali. Ya. Dia lihat sebulan dan bulan. Ini setelah melakukan habis sudah dipukul ya, jangan. Ya. Ini akan mengganggu psikologisnya dia. Dia akan malu di hadapan teman-temannya. Dia akan mendapat pada minder, ya, itu berkesan sekali kepada dia dan kesannya adalah kesan negatif. Ya. At-taklif adalah kuwatil badaniyah qadra mustaqam. Hendaknya kata beliau mengurangi dari hukuman-hukuman fisik sebisa mungkin untuk mengurangi hukuman-hukuman fisik. Jauhi hukuman-hukuman fisik kalau seandainya bisa dilakukan. Masih efektif dengan cara nasihat, masih efektif dengan cara kasih hadiah. Ya, hendaknya dilakukan dan jauhi. Ya, jauhi dengan hukuman fisik. Yang kedelapan adalah ayatabadal al-ummi adwarul iqam. Hendaknya bagi suami dan istri dalam hukuman anak itu ganti-gantian. Jangan bapaknya dulu disuruh hukum sampai dijuluki bapaknya al-wujud, ibunya bidadari. Ya, hati-hati gitu. Ya, jadi harus ganti-gantian. Oh, ini giliran kamu dulu deh, giliran saya dulu. Jadi ganti-gantian. Ya. Jadi ada efek kepada si anak itu. Jadi enggak mungkin melakukan kepada salah satu di antara kedua orang tuanya. Ya. Oh, dikenal sama si anak, kalau bapak saya ini kejam. Kenapa yang suka mukul dia soalnya? Terus kalau hukuman dia, eksekutornya dia. Si ibunya adalah bidadari. Ini jangan. Ya. Hindari yang seperti itu. Hatta la yatawallahu badal waladi syukur bi'ajli dariyah li ahadi walidain. Itu yang menyebabkan saya sukanya sama ayah, saya sukanya sama umi. Ini adalah alasannya. Jangan sampai muncul seperti itu. Tapi bagaimana kemudian si anak itu nyaman
kepada kedua-duanya. Kalau saya nyaman sama Abi, dia juga ngasih hukuman. Saya juga nyaman sama Opi, dia juga ngasih hukuman pada saya. Tapi dua-duanya sama yang dulu. Mereka tak bakal berikan saya hukuman sampai diberikan pendapat terlebih dahulu, diberikan nasihat terlebih dahulu. Itu cara terakhir dari kedua orang tua saya. Itu seperti itu. Sekali berdoa Subhanahu. Jadi jangan sekali-kali ya tadi dilewati dari kaidah-kaidah yang diberikan sama penulis kita. Sebenarnya masih banyak sekali tentang masalah hukuman dalam mendidik. Nanti waktu kita terbatas, ya. Semoga bisa diberikan pada lain waktu kita. Ini dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan insight baik kepada nasihat yang baik buat saya pribadi sebagai orang tua dan para jamaah sekalian kepada dan sebagai ibu dan menjadi anak-anak di rumah. Akhirul kalam sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum